Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1195, hubungan dokter dan pasien. Semua orang baru saja mendengar isi percakapan di telepon. Tidak pernah terpikir bahwa Thomas Kin akan benar-benar menghubungi Hansen, dan gaun ini benar-benar diberikan oleh Hansen kepada Thomas Kin. Ini sangat menarik. Mata semua orang mulai mengelak, menatap ke sana-sini, dan pada akhirnya semua tatapannya jatuh pada Yusan Long. Ini benar-benar cukup memalukan. Tadi Yusan Long terus berkata bahwa Thomas Kin telah mencuri, itu adalah barang curian. Tapi hasilnya sekarang, dia sudah menelepon direktur untuk membuktikannya, apalagi yang perlu dikatakan. Wajah Yusan Long memang sedikit malu, dia berkata dengan canggung. Hehe, ternyata salah paham, saudara Kin berkarir di mana? Seseorang yang belum pernah didengarnya, ternyata memiliki kemampuan untuk membuat Hansen memberinya barang. Ini sedikit fantasi, bukan? Dia penasaran dengan pekerjaan Thomas Kin. Prilly Hu memutar matanya dan berkata, pacarku adalah seorang dokter. Semua orang tiba-tiba sadar, ternyata dokter. Pantas saja Hansen mengatakan bahwa Thomas Kin adalah penyelamatnya. Ternyata Thomas Kin adalah seorang dokter. Namun, hubungan dokter-pasien semacam ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena hubungan ini sangat tidak stabil. Sekarang kebenarannya telah terungkap. Thomas Kin bisa mendapatkan baju ini terutama karena rasa terima kasih dari Hansen. Jika bukan karena rasa terima kasih Hansen, dengan identitas Thomas Kin sebagai dokter biasa, bagaimana mungkin memiliki pakaian yang begitu berharga? Masalah penyelamat hidup seperti ini, terutama didasarkan pada apakah sang pasien bersyukur atau tidak, ini berarti bahwa Hansen tahu harus berterima kasih, sama sekali tidak bisa menunjukkan kemampuan Thomas Kin. Yusan Long tersenyum, berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan terus berbicara dengan Prilly Hu dan Thomas Kin. Ketebalan muka seperti ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Prilly Hu merangkul Thomas Kin, dadanya secara tidak sadar melekat pada lengannya, aroma lembutnya membuat orang merasa sedikit linglung. Untungnya, Thomas Kin cukup punya tekad, kalau tidak dia tidak akan tahan. Ketika Yusan Long melihat pemandangan di sampingnya itu benar-benar membuat cemburu, dia berkata dengan cemberut. Prilly, bagaimana kalian berdua bertemu? Prilly Hu menjawab dengan jujur, Thomas mengobatiku, begitulah aku mengenal dia. Yusan Long mencibir dan berkata, oh, penyelamat hidup lagi. Saudara Kin, tampaknya kamu harus merawat dan menyelamatkan orang ya. Kamu selalu mengancam pasienmu dengan hal semacam ini, ya, apakah itu pantas? Thomas Kin mengerutkan kening, mengancam pasien. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Yusan Long tersenyum tipis, dari mana? Kamu seharusnya mengetahuinya lebih jelas. Maksud Yusan Long adalah, yang pertama adalah Hansen Tadil Hansen dan Thomas Kin memiliki hubungan dokter-pasien, jadi di mata Yusan Long, Thomas Kin menggunakan hubungan penyelamatan hidup semacam ini untuk meminta barang. Dan yang kedua adalah Prilly Hu. Meski pahlawan menyelamatkan wanita cantik adalah gambaran yang indah, tapi penyelamatan yang disebutkan di sini bukanlah penyelamatan dokter untuk merawat pasien. Seorang dokter terkadang bisa menyelamatkan selusin atau bahkan puluhan pasien setiap hari. Jika setiap orang benar-benar penyelamat hidup, maka seluruh dunia ini adalah temannya. Seorang dokter mengobati penyakit adalah profesi dan pekerjaannya, memang semestinya, tidak seharusnya menuntut atau mengancam dengan alasan seperti itu. Prilly Hu juga mengerti apa maksud Yusan Long, dia berkata dengan cemberut. Kamu salah paham, bukan karena Thomas menyelamatkan aku sehingga aku mau bersama dengannya. Yusan Long bingung, lalu apa-apa yang kamu sukai dari dia? Prilly Hu mencibir, Thomas memiliki banyak kelebihan, dan aku menyukai semuanya. Yusan Long menunjukkan sedikit lelucon, misalnya,
Kaya. Dalam masyarakat ini, hal yang paling langsung adalah uang. Setiap orang sangat sensitif dalam hal uang, dan Yusan Long kebetulan adalah orang kaya, sangat kaya jika dibandingkan dengan orang biasa. Setidaknya menurutnya, dia jauh lebih kaya dari Thomas Kin. Berapa banyak kekayaan yang bisa dimiliki seorang dokter, meskipun seorang dokter jenius? Dalam masyarakat saat ini, hanya orang bagian manajemenlah yang dapat menghasilkan banyak uang, dan para dokter ini, paling banter, adalah pekerja terampil, peraih upah, tidak memiliki banyak kemampuan. Prilly Hu mencibir, menurutmu apakah aku kekurangan uang? Yusan Long tersenyum tipis, Prilly, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Kamu memang tidak kekurangan uang, tetapi kamu masih perlu menemukan orang yang tepat untuk mencari pacar. Meskipun kamu tidak kekurangan uang, jika kamu mencari seorang laki piaraan, kalian tidak akan lama. Status ekonominya tidak sama denganmu, dan lingkaran kalian berdua juga tidak sama. Dia tidak dapat berintegrasi ke dalam hidupmu sama sekali. Mungkin kamu hanya iseng. Setelah beberapa saat dan menenangkan diri, kamu akan tahu bahwa kita berdua barulah sepadan. Yusan Long berpikir bahwa apa yang dia katakan itu benar, ditambah sedikit kasih sayang, kemudian dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Prilly Hu. Thomas Kin mengerutkan kening, berdiri di depan Yusan Long terlebih dahulu, meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan dingin. Kalau bicara, bicara saja, jangan pegang-pegang. Thomas Kin sekarang adalah pacar Prilly Hu. Tentu saja, dia harus menjalankan tugasnya sebagai pacar. Di depan banyak orang, dia ingin menyentuh pacarnya, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Ketika Thomas Kin memegang pergelangan tangannya, wajah Yusan Long memerah karena kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yusan Long meronta beberapa kali, mundur beberapa langkah, barulah Thomas Kin melepaskannya. Yusan Long menggosok pergelangan tangannya yang membiru karena Thomas Kin mengertakkan giginya. Kasar, sungguh kasar. Orang kasar sepertimu, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkan Prilly. Dasar miskin. Berani macam-macam di daerahku. Ini kapal pesiarku. Jika aku memintamu turun, menurutmu apakah kamu masih punya hak untuk tinggal di sini? Prilly Hu mengerutkan kening, menghadang di depan Thomas Kin dan berkata, Yusan Long, jangan keterlaluan, memangnya kenapa dengan kapal pesiarmu? Kamu yang mengundangku untuk naik. Jika kamu ingin kami turun, juga harus menunggu kapal ini berlabuh dulu. Yusan Long mencibir, Prilly, apa kamu melihatnya? Inilah jurang identitas. Aku punya uang, dan aku bisa memutuskan apakah dia akan tinggal, tapi dia, si miskin malang, hanya bisa diputuskan olehku. Apa kamu ingin pacarmu seperti ini selamanya? Setiap kali sesuatu terjadi, kamu harus melindunginya. Prilly Hu mengerutkan kening. Yusan Long ini benar-benar agresif. Yusan Long, kamu. Sebelum Prilly Hu selesai berbicara, Thomas Kin maju selangkah, berdiri di depannya, dan berkata, kata-kata ini benar juga, seorang pria, bagaimana bisa berdiri di belakang seorang wanita? Prilly Hu tercengang sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Thomas, sekarang bukan waktunya untuk memaksakan diri, apa yang harus kamu lakukan jika dia benar-benar mengusirmu? Kamu mau pulang dengan mendayung. Yusan Long tertawa, boleh juga, aku akan menyiapkan perahu kecil untuk saudara Kin sebentar lagi, agar dia bisa mendayung kembali. Mendayung lebih baik daripada berenang, bukan? Thomas Kin mencibir, menyuruhku turun. Apakah kamu memenuhi syarat? Yusan Long berkata, aku tidak memenuhi syarat. Ini kapal pesiarku, apakah menurutmu aku memenuhi syarat atau tidak? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Yusan Long, Thomas Kin berkata dengan sinis. Kapal pesiarmu, kurasa tidak. Melihat ke atas, jendela atap di atas kapal pesiar memiliki bentuk yang unik. Jika kamu melihatnya dari pesawat,
Itu adalah karakter Qin yang ditulis dalam gaya small cell script. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.